Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, juga lebih dari itu kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dari suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita. Hadirin kaum muslimin ikhwani fillah, sebagai muslim sejati yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, kita tentunya seharusnya dan sepatutnya menjadi pelopor dan penengah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melestarikan amalan-amalan para ulama salafus sholihin. Di antara sunnah Rasul tersebut ialah sholat yang dilakukan secara berjamaah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menurut jumhur para ulama, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hasbal, sholat berjamaah hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya belum pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Meski kondisi beliau dalam keadaan sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan dengan keras keharusan dan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Sebagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Mutakin alaihi, yang artinya, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Dari hadis di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa sholat berjamaah di masjid itu sangat diharuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau hendak membakar rumah orang muslim yang tidak sholat berjamaah di masjid. Hal ini menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Kaum muslimin rahimakumullah, pada suatu ketika Rasulullah didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum. Ia berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, sehingga Abdullah bin Umi Maktum memohon kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, yang artinya, apakah engkau mendengar panggilan atau seruan sholat? Ia menjawab, iya. Kemudian Rasulullah berkata, wajib. Dari hadis tersebut menggambarkan kepada kita sebuah perintah yang sangat ditekankan bagi kita sebagai laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Meskipun orang buta yang memiliki keterbatasan sekalipun, jika ia masih dapat mendengar azan, maka wajib baginya melaksanakan sholat berjamaah. Begitulah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sekalipun kepadanya sahabatnya yang tidak bisa melihat alias buta sekalipun. Bagaimana dengan umatnya yang diberikan kenikmatan yang sempurna, memiliki penglihatan yang sehat, tubuh yang sehat? Maka hendaklah kita seharusnya lebih wajib dari orang buta tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah, dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Hadis riwayat Ahmad. Hadis-hadis itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Rasulullah menekankan bahwa sholat jamaah dilaksanakan di masjid, bukan di rumah atau tempat yang lainnya. Karena masjid didirikan bukan untuk bermegah-megahan, melainkan untuk meramaikan dan dimakmurkan, diisi dengan hal-hal yang bersifat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, ada keutamaan yang sangat besar dalam sholat berjamaah. Di antaranya yaitu, pertama, mendapatkan 27 derajat tingkatan daripada sholat sendirian. Yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah.
Yang ketiga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut sangatlah jelas bahwa sangat besar manfaat dan keutamaan salat berjamaah. Maka dari itu, jangan sampai kita sendiri mendapatkan kerugian yang sangat besar jika kita menyia-nyiakan kesempatan untuk sholat berjamaah. Dalam hadis lainnya, Rasulullah juga menyampaikan bahwa ada keutamaan besar yang tidak bisa diukur oleh manusia, yang artinya seandainya manusia mengetahui apa yang terjadi pada azan dan syaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim terkini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.